Baru saja kemarin kita membahas capaian Hizbullah dalam serangan terdalam ke Israel. Kini giliran Israel yang beraksi dengan serangan yang juga diklaim semakin dalam ke Lebanon. Sampai video ini dibuat, mengutip Kementerian Kesehatan Lebanon, BBC melaporkan sedikitnya 492 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam serangan Israel pada Senin 23 September. Apakah serangan kali ini sebanding atau Hizbullah membayar harga yang lebih mahal? Selengkapnya, inilah fakta serangan maut Israel ke Lebanon yang terangkum dalam sejumlah poin berikut. Jadi serangan terbesar Israel. Israel mengatakan serangan terhadap Hizbullah semakin dalam. Pengeboman yang dilakukan hari Senin itu pun menandai serangan terbesar sejak dimulainya konflik di Gaza pada Oktober tahun lalu. Tentara Israel mengonfirmasi bahwa mereka melancarkan lebih dari 150 serangan udara terhadap sasaran di Lebanon. Sementara juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan tentara sebelumnya menargetkan sejumlah desa Lebanon yang terletak hingga 80 km dari perbatasan. Berdasarkan laporan yang dirinci Anadolu, jet tempur menyerang beberapa daerah di Lebanon Barat Daya dan Tenggara, menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 20 lainnya. Seorang reporter juga melaporkan serangan udara itu menghantam daerah dekat rumah sakit Lebanon Italia di Tyre, selatan Lebanon. Sebuah rumah di kota Jebel El Botm, tenggara Tyre dan di pinggiran Zibkin di sepanjang Sungai Litani termasuk dalam sasaran. Begitupun beberapa daerah lain turut menjadi target, termasuk Wa'ba, Jibchit, Sharqiyah, Al-Namiriyeh, tepi Kfar Tebnit, Nabatiyeh El Fauqa, dan Deir El Zahrani. Selanjutnya, ada daerah jalan raya Kfar Rommani Midneh, daerah pinggiran Yomor Al-Shaqif, Arnoun, Jabal Al-Tufah, Jabal Al-Rihan, dan Sejaut. Hagari dalam sebuah konferensi pers menyebut pihaknya telah mengidentifikasi rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel. Dalam waktu dekat, kami akan terus menyerang target-target di Lebanon untuk menghilangkan ancaman ini, ujarnya. Tewaskan sekitar 500 orang. Kekuatan dunia telah mendesak pengekangan karena Hizbullah maupun Israel tampaknya semakin dekat ke arah perang habis-habisan. Sebelumnya, Hizbullah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Israel Utara dan memicu kebakaran di sejumlah titik. Besoknya IDF membalas dengan korban tewas lebih banyak yang dilaporkan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengidentifikasi serangan kali ini mewakili konflik paling mematikan di sana dalam hampir 20 tahun. Ia sekalian mengonfirmasi bahwa serangan udara Israel telah menewaskan setidaknya 492 orang, di mana 35 diantaranya merupakan anak-anak, 58 lainnya adalah perempuan. Sedang 1.645 sisanya dilaporkan mengalami luka-luka, seperti dilansir laman BBC. Meski demikian, tidak ada keterangan lebih jauh tentang berapa banyak korban yang merupakan warga sipil atau pejuang. Menteri Kesehatan Firas Abiad mengatakan ribuan keluarga telah mengungsi akibat serangan tersebut. Ribuan keluarga yang dimaksud telah meninggalkan rumah mereka tepat ketika militer Israel mengatakan pihaknya menyerang 1.600 target Hizbullah dalam sebuah operasi guna menghancurkan infrastruktur yang telah dibangun kelompok bersenjata itu sejak Perang 2006. Mengaku tidak targetkan warga sipil. Ratusan kematian dan ribuan lainnya terluka, membuktikan bahwa serangan Israel kali ini menandai hari paling mematikan di Lebanon dalam hampir 2 dekade terakhir. Uniknya, meski pasukan Israel mengaku tidak targetkan warga sipil, sejumlah laporan malah mengarah pada pembuktian sebaliknya. Pertama, IDF mengaku hanya menargetkan infrastruktur Hizbullah, tetapi video yang menunjukkan penghancuran justru terjadi di daerah permukiman. Kedua, pesawat tempur Israel juga terlihat terbang di atas berbagai bagian negara itu pada sore hari, termasuk di atas Gunung Lebanon, tempat di mana Hizbullah tidak memiliki kehadiran yang menonjol. Perwakilan Lebanon untuk Majelis Umum PBB mengatakan ada eksodus massal orang-orang yang melarikan diri.
Berdasarkan keterangan yang dikutip CNN, warga menggambarkan bahwasanya mereka melihat bangunan runtuh dan kota-kota dikosongkan. Sementara gambar dan video menunjukkan jalan-jalan diblokir oleh lalu lintas padat di kedua arah saat orang-orang mencoba melarikan diri. Video Reuters dari pinggiran selatan Beirut juga memperlihatkan puing-puing dari bangunan yang rusak dan pecahan kaca berserakan di tanah. Menteri Kesehatan Lebanon Firas Abiad dalam keterangan lanjutannya menyebut konvoi kendaraan yang mengevakuasi orang-orang dari daerah yang terbakar telah ditargetkan, begitu pula 2 ambulans, sebuah truk pemadam kebakaran, serta sebuah pusat medis. Pun korban tewas hingga hari Selasa dilaporkan meningkat menjadi 558 orang. Sempat sampaikan pesan peringatan. Hizbullah menegaskan pihaknya kini berada dalam pertempuran terbuka dengan Israel. Sejalan dengan itu, warga sipil Lebanon diperintahkan oleh IDF untuk menjauh dari wilayah yang digunakan Hizbullah. Faktanya, warga di Lebanon Selatan dan Lembah Bekaa di Timur Laut menerima pesan teks dan suara pada Senin pagi, di mana peringatan tersebut meminta agar mereka sekiranya menjauh dari bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh Hizbullah untuk menyembunyikan senjata. Dalam satu video yang beredar di dunia maya, tampak seorang penduduk desa menerima pesan suara yang mengatakan operasi Israel terus berlanjut dan telah memasuki fase baru. Tidak hanya itu, pesan suara juga menekankan bahwa meninggalkan desa yang digunakan oleh Hizbullah penting dilakukan demi jaminan keselamatan. Adapun pesan telepon muncul setelah peringatan serupa diunggah di media sosial dalam bahasa Inggris dan Arab oleh juru bicara militer Israel. Seorang menteri Lebanon menyebut pesan-pesan itu sebagai perang psikologis. Sementara Menteri Pertahanan Israel di sisi lain mengatakan serangan akan terus berlanjut sampai tujuan mereka tercapai, yaitu mengembalikan penduduk utara Israel dengan selamat ke rumah mereka. Ketika ditanya oleh wartawan tentang kemungkinan militer Israel melakukan serangan darat di Lebanon, juru bicara IDF Laksamana Muda, Daniel Hagari mengatakan pihaknya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengembalikan penduduk Israel Utara yang dievakuasi. Netanyahu umumkan perang. Ketegangan meningkat antara Hizbullah dan Israel setelah Tel Aviv melancarkan serangan udara mematikan yang menewaskan ratusan orang, termasuk anak-anak dan wanita di pinggiran selatan Beirut. Setelahnya aksi saling balas terus dilaporkan menyusul pernyataan perang yang akhirnya diumumkan Israel. Seolah tak lagi menahan diri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang terhadap kelompok milisi Hizbullah yang didukung oleh Iran. Melalui pernyataan video yang dikutip sejumlah media, Netanyahu menegaskan serangan negaranya menargetkan kelompok politik berpengaruh di Lebanon, Hizbullah. Sekaligus ia menegaskan sama sekali tidak menyasar rakyat Lebanon secara umum. Perang Israel tidak dengan kalian, itu dengan Hizbullah. Sejak lama Hizbullah menggunakan kalian sebagai perisai manusia, klaim Netanyahu seperti dikutip dari Reuters. Tak ayal, kondisi Lebanon yang diambang perang besar kini menjadi perhatian dunia. Amerika Serikat misalnya menyatakan fokus mereka kini tengah berada dalam upaya meredakan ketegangan serta mencegah serangan balasan. AS juga meminta Israel untuk menghindari pertempuran dengan Hizbullah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sisi lain mengkhususkan kesalahan kepada Israel yang disebutnya telah menyeret Timur Tengah dalam perang besar. Yang diinginkan Israel adalah menciptakan perang besar, ucap sang presiden. PBB mengatakan Timur Tengah kini berada di ambang bencana yang akan segera terjadi karena ketegangan meningkat di kawasan. Sejumlah pihak pun pada dasarnya mengupayakan pencegahan, namun apa yang bisa dilakukan jika Israel maupun Hizbullah tidak ingin menghentikan serangan sebelum masing-masing tujuan tercapai? Padahal, sebagaimana diketahui, tujuan keduanya bertentangan satu sama lain.